Alas Ketonggo atau hutan Ketonggo yang berada di wilayah Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini diyakini bahwa dulu tempat ini pernah menjadi tempat peristirahatan dari penguasa Majapahit, yaitu Sang Prabu Brawijaya kelima, yang konon dikenal sebagai raja yang terakhir di Majapahit. Waktu itu sang raja atau Sang Prabu Brawijaya V beristirahat di Alas Ketonggo ini setelah lari dari kerajaan Majapahit karena diserang oleh pasukan dari Demak Bintoro yang dipimpin oleh putra beliau sendiri, yaitu Raden Patah. Sebelum melanjutkan ke puncak Gunung Lawu, Sang Prabu Brawijaya beristirahat di Alas Ketonggo ini. Di dalam beliau beristirahat, kemudian beliau melepaskan semua pakaian kebesaran kerajaan yang berupa jubah, mahkota, serta benda-benda pusaka yang lain, yang kemudian barang-barang itu raib di Alas Ketonggo ini. Sang Raja Brawijaya kemudian menyucikan diri. Beliau mandi di Kali Tempur atau Sungai Tempur. Sungai Tempur sekarang lokasinya tak jauh dari suatu punden di Alas Ketonggo. Setelah melakukan ritual-ritual khusus, maka Sang Prabu Brawijaya V pun segera lenyap, hilang dan menuju ke puncak Gunung Lawu. Selain Sang Prabu Brawijaya, di sini juga diceritakan bahwa dulu Presiden Soekarno sebelum memimpin negara kita Indonesia, beliau pernah bertapa di sini. Alas Ketonggo ini diketemukan pertama kali oleh Kepala Desa Babadan pada waktu dulu, yaitu pada sekitar tahun 1963. Awalnya petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan hanya bisa berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dan Alas Ketonggo ini oleh masyarakat atau penduduk setempat diyakini merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Sekarang sebagian orang memanfaatkan Alas Ketonggo sebagai tempat bermeditasi. Ada pula salah satu sumber yang mengatakan bahwa tempat tersebut atau Alas Ketonggo ini pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum beliau mendirikan kerajaan Majapahit. Tempat yang diyakini sebagai petilasan dari raja terakhir kerajaan Majapahit ini
Setidak-tidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut, mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Kori Gapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur, Tempuk Punden, Tugu Emas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, ada Guwa Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Untuk itu, oleh para ahli spiritual diyakini bahwa tempat ini, Alas Ketonggo ini, memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat dan besar. Adapun untuk waktu-waktu tertentu, Alas Ketonggo ini ramai dikunjungi oleh banyak peziarah, seperti pada malam Jumat Pon dan malam Jumat Legi. Di tempat ini selalu ramai oleh para peziarah. Selain itu juga setahun sekali, yaitu pada bulan Suro, bulan awal perhitungan tahun Jawa. Alas Ketonggo ramai dikunjungi oleh para pengunjung karena dikenal bahwa tempat ini sebagai wisata spiritual, yaitu merupakan pintu gerbang untuk menuju ke alam gaib yang berada di Gunung Lawu. Adapun tempat yang paling sangat dipercaya kuat akan kekuatan gaibnya ialah Palenggahan Agung Srigati, karena menurut para ahli spiritual, di Palenggahan Agung Srigati inilah besar kekuatan dan banyak kekuatan gaib yang berada di tempat ini. Keanehan-keanehan pun tentunya sering terjadi, seperti suasana bila malam hari. Di tempat ini hanya terdapat beberapa lampu penerangan yang sangat minim sekali. Akan tetapi lampu itu akan tampak terang benderang dari jarak jauh. Jadi orang-orang yang memandang atau melihat Alas Srigati ini seperti bercahaya. Kejadian seperti ini terutama sering terjadi di saat bulan Suro. Untuk itu, bagi teman-teman saya yang gemar berburu tentang misteri, yang gemar menguak tentang alam gaib, silahkan teman-teman datang ke tempat ini, karena di tempat inilah yang cocok sekali buat Anda yang bernyali besar. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam Nusantara.